Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas dua faedah yang sangat penting dari ibadah haji, tepatnya pelajaran atau faedah penting yang kita petik dari kalimatut talbiyah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas faedah-faedah penting dari talbiyah dengan mengkaji atau dengan melihat redaksi pada talbiyah itu sendiri. Artinya akan kita bahas faedah perkatanya insyaallah ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwasanya di dalam at-talbiyah itu terdapat banyak sekali qawaid yang dapat diambil dari situ dan juga fawaid yang sangat agung, kaedah-kaedah serta pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Beliau menyebutkan tidak kurang dari 21 faedah. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengutip penjelasan ringkas dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala dari kitab beliau Min Madrasatil Hajj terkait faedah-faedah dari redaksi yang ada pada at-talbiyah. Sebelum kita bahas kalimat per kalimat, di antara jamaah yang sudah hafal talbiyah siapa bisa angkat tangan? Yang di depan sini sudah pada hafal talbiyah? Yang sudah hafal aja angkat tangan. Yang belum hafal kalau gitu, enggak usah menunjuk temannya. Yang belum hafal ada? Kalau belum hafal kita hafal yuk bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti. Kalau duluan berarti antum sudah hafal.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti dihafal, mudah-mudahan antum dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah umrah dan haji di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama, qala rahimahullahu ta'ala, atau qala hafidhahullahu ta'ala, famin hadhil fawaid anna qaulaka labbaik yatadammanu ijabata da'in da'aka wa munadin nadak wala yasihhu fi lughatin wala aqlin ijabata man la yatakallam wala yad'u man ajabah. Fa fi hada itsbatu sifatil kalami lillah. Kata beliau hafidhahullah ta'ala, pelajaran yang pertama kita ambil dari ungkapan kita labbaik, dari kata labbaik ya. Ini mengandung faedah yang sangat penting, yaitu makna dari labbaik adalah kita memenuhi panggilan orang yang menyeru kita, orang yang memanggil kita. Labbaik itu adalah jawaban untuk panggilan. Kalau kita memenuhi panggilan, ya, panggilan ini, seruan atau panggilan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau hafidhahullah ta'ala, baik dari sisi bahasa ataupun dari sisi nalar, tidak mungkin seseorang memenuhi panggilan atau seruan dari pihak yang tidak bisa berbicara. Ya. Maka dari kata labbaik ini beliau katakan ada pengakuan dan pengikraran dari seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbicara. Allah tidak bisu. Ya, inilah bedanya akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan akidah ahlul kalam, ahli filsafat, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara. Allah menyampaikan sesuatu ibarat yang dipahami oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril membuat redaksi kepada nabi atau rasul yang malaikat Jibril diutus kepada Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya. Ini klaimnya ahlul kalam, dan ini adalah akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelas mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara dengan Musa dengan kalam yang sebenarnya, kalam yang sesungguhnya, ya. Bukan bahasa isyarat ataupun telepati, bukan, ya. Dan akidah ahlu sunnah wal jamaah, Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah, dan ya, kapan Allah mau berbicara. Dan sifat kalam termasuk sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Allah Subhanahu wa ta'ala ya berbicara, dan kalamullah adalah Al-Quran, atau Al-Quran adalah kalamullah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk.
kita, bumi, langit, semua ini makhluk. Tapi Al-Quran adalah kalamullahi azza wa jalla. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Tahdzibus Sunan yang diringkas oleh Syekh Abdul Razak, faedah yang pertama dari kata labbaik, ketika antum dipanggil antum menjawab labbaik, ya. Ini menunjukkan yang memanggil, yang menyuruh kita ini berbicara, tidak bisu. Ya. Allah Maha berbicara. Dan sifatul kalam, ya, ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang dalilnya jelas dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dari talbiyah, kata beliau hafidhahullah ta'ala, wa minha annaha tatadammanul mahabbah. Di antara faedahnya dalam talbiyah ini mengandung cinta. Ketika kita mengatakan labbaik, ini menunjukkan kita cinta kepada Allah yang menyeru kita. Dan kita memenuhi panggilan dengan rasa cinta. Wala yuqalu labbaik illa liman tuhibbuhu wa tu'azzimuh. Dalam bahasa Arab, labbaik itu jawaban atas seruan atau panggilan yang jawaban itu diberikan untuk orang yang dicintai serta dihormati atau diagungkan. Tidak ada orang Arab bilang sama musuhnya, ya fulan, labbaik, enggak ada. Sama musuh atau sama yang enggak disukai dibilang labbaik. Labbaik ini digunakan untuk memenuhi panggilan seraya menunjukkan cinta dan pengagungan. Wala yuqalu labbaik illa liman tuhibbuhu wa tu'azzimuh. Wa lihada qila fi ma'naha ana muwajihun laka bima tuhib. Sehingga di antara makna labbaik dalam talbiyah ini, kalau ditafsirkan, ana muwajihun laka bima tuhibbuhu ya Allah. Aku menuju kepadamu dengan apa yang engkau cintai ya Allah. Jadi kita menuju menghadap kepada Allah, memenuhi panggilan Allah untuk melakukan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha min qaulihim imra'atun labbah ay muhibbatan liwaladiha. Begitu juga orang Arab biasa bilang imra'atun labbah, wanita yang disebut labbah adalah wanita yang seorang ibu atau wanita yang sayang, yang cinta kepada anaknya. Disebut imra'atun labbah. Dari kata labbaik tadi. Ini baru dari kata labbaik sudah kita petik dua faedah yang sangat agung. Kemudian pelajaran yang ketiga atau faedah yang ketiga, wa minha anna talbiyata tatadhammanul tizama dawamil ubudiyah. Di antara faedahnya juga talbiyah ini mengandung makna terus iltizam, terus menerus konsisten dalam ketaatan kepada Allah, dalam mengabdikan diri kepada Allah, dalam ibadah. Walihada qil hiya minal iqamah ay ana muqimun ala ta'atika ya Rabb. Yang dimaksud dengan labbaik di sini, ya Allah, aku berada di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Jadi kita datang memenuhi panggilan Allah untuk terus konsisten di atas ketaatan, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, kemudian di antara faedah juga annaha tatadammanul khudu' wadzul. Talbiyah ini mengandung
khudu, kita merendahkan diri, kita tunduk, mengandung ketundukan dan merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay khudu'an ba'da khudu'in. Kita benar-benar tunduk dan merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qaulihim ana mulabbin baina yadaik. Di antaranya orang Arab biasa mengatakan ana mulabbin baina yadaik. Seseorang yang dia tunduk patuh kepada pihak lain, seakan-akan dia tunduk pasrah menyerahkan diri kepada orang tersebut. Makanya kata labbaik ini adalah sesuatu yang agung, tidak sembarang digunakan. Ya. Ketika seorang anak dipanggil orang tuanya, ya fulan, dia menjawab labbaika ya abah, ya labbaika ya ummah, boleh. Atau dipanggil ibunya. Dengan batasan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana mulabbin baina yadaik ay khadi'un dzalil. Saya tunduk dan rendah di hadapanmu ya Allah. Kita semua rendah dan harus menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah juga dari talbiyah ini annaha tatadammanu al-ikhlas wa lihada qila innaha minal lub wa huwa al-khalis. Bahwasanya talbiyah ini mengandung makna ikhlas. Apa itu ikhlas? Pemurnian. Ikhlas ibadah artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak dicampuri ibadah itu dengan suatu apapun. Tidak dicampuri ibadah itu dengan kotoran syirik sekecil apapun. Dan ini secara bahasa dari kata al-lub. Al-lub itu inti atau murni. Ya. Seseorang ketika mengatakan labbaik dalam talbiyahnya, seorang yang beribadah haji, pada hakikatnya dia harus paham. Dia mengikrarkan bahwasanya ibadahnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas semata-mata untuk Allah, bukan untuk yang lain. Bukan untuk dipuji orang, bukan untuk mendapatkan penghormatan dari manusia, atau yang semisalnya. Bukan untuk urusan-urusan duniawi atau tujuan-tujuan duniawi. Makanya ketika seorang beribadah, melakukan ibadah haji, ibadah yang sangat agung ini, hendaknya dia berusaha untuk menjaga ibadahnya dari segala hal yang dapat merusak pahala atau merusak ibadahnya. Kata Nabi SAW, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar aw asyirkul khafi. Perkara yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian wahai sahabatku, apa kata Nabi? Syirik kecil atau syirik yang tersembunyi, yaitu apa? Riya. Dia ibadah tapi tendensinya untuk duniawi, supaya dipuji, supaya elu-elukan oleh manusia, supaya mendapatkan penghargaan dari manusia. Ini sangat berbahaya. Dan ini terkadang kita tanpa sadar. Ya. Syaitan sangat pintar. Ya. Iblis dan bala tentaranya, dia enggak terlalu ambil pusing kalau seorang hamba itu atau manusia beramal soleh banyak, ya. Dia tidak lantas putus asa. Ada celah, ada jalan yang ingin dia tempuh untuk apa? Menghancurkan pahala amalan tersebut. Dengan cara apa? Riya. Dan kita tahu, ibadah yang dicampuri dengan riya, itu sirna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang, terutama di zaman medsos, kita lihat sekarang banyak sekali
kalau ada tren A, banyak orang ikut. Di antara tren yang sering saya lihat, sering kita lihat, bukan saya lihat saja, antum juga mungkin sering lihat, terutama di medsos, bahkan di status-status sebagian orang yang sudah belajar, sudah ngaji, ya, sudah sering ikut majelis taklim, tapi ikut-ikutan juga tren ini. Ya, di depan Ka'bah dia tulis, fulana mudah-mudahan atau fulan mudah-mudahan disegerakan Allah untuk beribadah di tempat ini. Dia secara sekilas mendoakan saudaranya, mendoakan orang lain. Doa itu baik. Tapi dikhawatirkan hal seperti ini bisa disisipi oleh keinginan untuk riya. Kalau dia buat status seperti itu, orang otomatis tahu kan, saya sedang ibadah haji apalagi ini. Padahal ibadah haji ini ibadah yang butuh perjuangan, butuh penantian. Kalau sampai rusak gara-gara riya, apa enggak ruginya? Rugi yang sangat besar. Bahkan mungkin sebagian dari kita hanya diberi kesempatan beribadah ibadah haji ini 1 kali dalam seumur hidup. Tapi jangan sampai gara-gara hal seperti itu kita lantas merusak nilai ibadah kita. Makanya kalau bisa sebisa mungkin dijaga, jangan sampai rusak pahalanya, rusak ibadahnya gara-gara riya. Segala hal yang bisa berpotensi merusak ibadah itu jaga. Dan ini juga terkandung di dalam syiar yang paling sering dibaca tatkala kita melaksanakan ibadah umrah dan haji, yaitu labbaik. Labbaik di sini dari kata al-lubb. Lubbu artinya inti atau al-khalis yang murni. Ya, tidak dicampuri dengan kotoran-kotoran kesyirikan apapun bentuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kekuatan agar kita bisa menjaga ibadah kita, semua ibadah kita, dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji, semoga ibadahnya khalis lillahi ta'ala, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang berikutnya, wa minha annaha tatadammanul iqrar bisam'i rabbi ta'ala it yastahilu an yakula ar-rajul labbaik liman la yasma' du'a'ah. Dari perkataan kita labbaik juga ini terdapat pengakuan ikrar dari kita bahwasanya Allah itu maha mendengar. Karena kalau Allah tidak maha mendengar, apa gunanya kita mengatakan labbaik? Ya, tidak mungkin. Ya. Dan akidah ahlu sunnah wal jamaah, Allah itu maha mendengar, as-sami', ya, maha mendengar. Ya. Dan betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat al-kalam, sifat as-sama', sifat al-basar. Ya. Tetapi sebagian ahlul ahwa, baik dari ahlul kalam atau yang lainnya, menolak nas-nas, menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih semata-mata hanya dengan berdalil menggunakan akal. Padahal akal manusia ini serba terbatas. Dalam Islam akal sangat dihargai, tetapi akal bukan segala-galanya. Karena akal kita itu penuh dengan keterbatasan. Sebagaimana mata kita memandang, melihat itu penuh dengan keterbatasan. Maka kewajiban kita adalah mengimani sifat-sifat Allah yang jelas dalilnya baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, ya, dengan sifat yang sesuai, yang layak
dinisbatkan kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah tanpa takyif dan juga tidak melakukan ta'til ya, ataupun ta'wil. Tidak menyerupakan dengan sifatnya makhluk. Tidak juga menolaknya. Tidak juga menyamakan tadi dengan sifatnya makhluk ya. Maka sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah tidak boleh disamakan dengan sifatnya makhluk. Ya. Sifatnya makhluk saja, makhluk yang satu dengan makhluk yang lain berbeda. Iya kan? Kita manusia dengan malaikat. Malaikat makhluk atau bukan? Makhluk. Bagaimana pendengarannya malaikat? Bagaimana badannya malaikat? Kita nggak bisa membandingkan, apalagi Allah yang Maha Agung. Dalam Al-Quran Allah sebutkan malaikat punya sayap. Apakah sayapnya malaikat seperti sayapnya burung merpati? Kan tidak. Ya. Kata Nabi SAW, ya, ketika beliau melihat malaikat Jibril, berapa sayapnya malaikat Jibril? Ya, laha situ mi'ati janah. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Satu sayapnya ketika dibuka itu sudah menutup cakrawala seluruhnya. Bisa dibayangkan? Tidak bisa kita membayangkan. Karena kita nggak pernah melihat makhluk yang seperti itu. Nggak perlu dibayangkan. Karena kita nggak akan mampu membayangkannya. Itu tentu baru malaikat Jibril, makhluk. Bagaimana dengan Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia? Yang Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada, Allah tidak seperti sesuatu apapun. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana Allah melihat. Seperti juga bagaimana Allah berbicara. Ya, dalam ayat yang pernah kita bahas tentang malaikat, bagaimana ketika Allah berbicara, malaikat makhluk-makhluk yang kuat, mereka mendengar seperti gemerincing rantai yang ditarik di atas batu, dan para malaikat yang kuat tadi mereka pingsan. Mereka pingsan. Nanti di antara malaikat itu yang diizinkan oleh Allah untuk mendengar, barulah bisa mendengar. Kemudian ketika mereka sudah bangkit, saling bertanya, ya, Mada qala rabbukum? Qala al-haq. Apa yang telah dikatakan oleh Allah, yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Allah berkata al-haq, berkata yang benar. Ya. Maka tidak bisa dibayangkan, apalagi disamakan dengan makhluk. Ya. Maka kewajiban kita sebagai hamba, sebagai seorang mukmin meyakini sifat-sifat Allah sesuai dengan ya, apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, ya, sesuai dengan keagungan Allah tanpa menyamakan dengan makhluk, ya, tanpa juga membagaimanakan takyif, ya. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya, qala syarih hafidhahullahu taala, wa minha annaha tatadammanu, itu tadi ikrar sudah, wa minha annaha tatadammanu taqarrub minallahi wa lihadza qila innaha minal ilbab wa huwa at-taqarrub. Di antara faedah dari ucapan perkataan kita labbaik dalam talbiyah, bahwasanya kata labbaik ini mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah, ya, bertakarrub. Karena makna dari labbaik juga adalah al-ilbab,
Al-ilbab itu adalah taqarrub, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, apa yang paling utama, yang paling disukai oleh Allah? Kalau seseorang biasanya manusia dan walillahil matsalul a'la, Allah tidak sama dengan makhluknya. Manusia saja, kalau kita ingin mendekati, ingin punya koneksi dengan katakanlah pejabat atau orang ini, biasanya kita berusaha, atau orang yang kita anggap penting, punya pengaruh, ya. Biasanya manusia berusaha mendekatkan diri dengan apa? Mau cari koneksi dengan cara apa? Memberikan sesuatu yang disukai, ya. Dalam hal ini, ya, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai melebihi amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, caranya apa? Caranya laksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dulu. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada yang lebih dicintai, yaitu amalan yang wajib. Kita mau dekat dengan Allah, sholat 5 waktu, nggak beres. Bagaimana mau dekat? Nggak mungkin. Ya. Orang mau dekat dengan Allah, sholatnya bolong-bolong. Ya. Sholatnya hanya kalau sempat. Ya. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, wa min hadhil fawaid annaha ju'ilat fil ihrami syi'aran lintiqal min halin ila hal. Di antara faedah dari talbiyah, talbiyah ini adalah syiar yang dijadikan sebagai sarana ketika seorang yang melakukan ibadah haji berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Di antaranya kalau kita disyariatkan ketika berangkat ke Arafah, kita bertalbiyah, banyak talbiyah sampai di Arafah, berhenti. Nanti ketika kita mau berangkat lagi setelah wukuf, ke mana? Setelah wukuf di Arafah, malamnya ke mana? Musdalifah. Sampai Musdalifah, berhenti. Kemudian esoknya ketika kita mau melontar jumroh Aqobah di hari Idul Adha, di perjalanan kita banyak talbiyah sampai ketika sudah dekat dengan jumroh Aqobah, tatkala akan melontar jumroh Aqobah kita berhenti. Begitu juga ketika akan tawaf. Kata para ulama ini mirip dengan takbir ketika kita sholat, takbirul intiqal. Ketika kita mau pindah dari i'tidal ke ruku, kita baca Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud, sujud ke duduk di antara dua sujud, kita membaca takbir. Talbiyah mirip seperti itu. Ya, perpindahan antara kalau dalam sholat rukun yang satu ke rukun yang lain. Kalau dalam ibadah haji dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya talbiyah itu adalah syiar yang sangat agung. Karena kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, terutama dalam kondisi berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain tadi. Ini beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari talbiyah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan dan kemampuan untuk bisa bertalbiyah ketika nanti melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kita, mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.